Jika mau, secepatnya kirim uang 10 juta sebelum pagi. Di mana itu? Anaknya kami akan antar di lokasinya setelah uangnya terkirim. Uang terkirim. Nomor rekeningnya sudah kami kirim ya Bu. Jika mau anaknya selamat, silahkan transfer uang sebanyak 10 juta. Kami akan selamatkan anaknya. Bu, anaknya ada di saya. Ibunya kaget. Pak polisi, ini ketemu anaknya. Ditelepon ke Polrestabes, kami temui orangnya, bertato. Bu, saya nemu anak ini maghrib-maghrib, sedang jalan kaki di kebun sayur. Tujuan utama cuma mau mencari tembusan karena kebutuhan ekonomi. Saya mantan TNI. Anda bawa anak itu gendong langsung dibawa kemana? Waktu itu saya angkat si anak dari sepeda, langsung saya tancap gas, dan di atas kendaraan saya kasih tahu jangan goyang-goyang ya dek, nanti kita jatuh. Yang punya? Nah, disitulah Ya Allah, anak kecil itu disekap. Di sini tersangka Tri membawa anak itu ke rumahnya, Mbak, yang di KM 11. Ya. Di sana korban dimandikan karena basah kuyup. Korban itu basah, Mbak, bajunya basah, digantilah bajunya oleh Tri. kasus penculikan anak menggemparkan kota Palembang. Bocah berusia 3 tahun diculik dan sempat disekap untuk dimintai tebusan. Kasus ini tentu membuat kita bergidik dan merasa tak aman. Drama penculikan dengan latar belakang uang tebusan benar-benar terjadi dan ada di sekitar kita. Komplotan ini menggunakan sandi, kembang dalam menjalankan aksinya. Tak bisa dibayangkan apa yang dirasakan ibu korban penculikan. Di tengah kekalutan, ada orang jahat yang memanfaatkan peluang untuk melakukan penculikan dengan berpura-pura sebagai penculik. Bagaimana kisah para polisi menggulung komplotan ini dan apa yang ada di benak para pelaku hingga berbuat senekat ini? Simak laporan khusus kasus ini di program Walk the Talk with Weni. Anda tentu masih ingat dengan kasus penculikan yang sangat viral yang menimpa seorang bocah laki-laki umur 3 tahun. Kalau selama ini kita melihat di Palembang itu jarang sekali terjadi penculikan, tetapi Jumat yang lalu ada penculikan dan menghebohkan dunia maya dan juga tentu saja ada di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, saat ini saya sedang berada di Jalan Nurdin Panji yang terdapat sebuah rumah kosong, tempat di mana anak itu sempat disekap. Yang luar biasa, kasus itu terungkap tidak kurang dari 24 jam. Dan saya ditemani oleh AKP Robert Sihombing. Luar biasa. Halo Bang Robert. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Siang. Oke, jadi Bang Robert ini adalah Kanit Pidum, ya? Siap. Sudah Betul. banyak sekali kasus yang ditangani. Siap. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Bang Robert. Siap, Mbak. Baik, Bang Robert, tolong temani saya. Oke, Mbak. Ya, tolong Anda cerita bagaimana Anda bisa mengungkap kasus ini. Siap, Mbak. Ya, oke, kita ke TKP. Iya. Saya pegangan boleh ya? Yang jadi, Mbak. Oke. Jadi, Mbak, setelah kita interogasi salah satu pelaku yang bernama Tri, Oke. Ini bahwa licin soalnya tempat ini, jadi saya harus pegangan. Saya takut jatuh. dia si Tono, tersangka Tono itu menelepon Tri bahwa Oke. kembang itu istilah untuk korban. Jadi kembangnya sudah ada. Akhirnya pelaku Tri datang bertemu di TKP sini. Begitu bertemu, saudara pelaku Tri menanyakan ke pelaku Tono, kembangnya di mana? Ada di dalam. Nah, disinilah korban
Ada Disekap ya? ya disekap. Sekira 4 jaman ya? Ya sekira Sampai 4 jaman akhirnya? Mbak. Ada di dalam. Aduh, serem Akhirnya banget kita Ngelihatnya serem. kita cek ke TKP. Jadi kita masuk ke dalam sini Mbak. Oke. Netizen sekalian, Anda terbayang nggak sih ya? Ada anak umur 3 tahun, kemudian diculik, dia lagi main sepeda, dibawa ke sebuah rumah kosong di pinggir jalan raya. Saya aja nggak bisa ngebayangin karena ini sebuah pengalaman yang mengerikan yang bisa jadi akan menimbulkan traumatik yang berkepanjangan buat anak tersebut. Mudah-mudahan bisa segera ditangani ya Bang. Siap, Mbak. Karena pihak kepolisian juga sudah ada upaya-upaya untuk menyiapkan konsultasi dengan psikolog Betul sekali, dan Mbak. sebagainya. Dan sekarang kita coba melihat. Dari sini Mbak. Oh sorry, ini dari rumah sini. kosongnya Iya. serem banget. Jadi dibawa. Ini bekas apa ya rumah ini? Ini dulu ya? rumah Mbak ya, mungkin kita belum tahu juga siapa yang punya. Nah, disitulah Ya Allah. anak kecil itu disekap. Di sini. Ini Mbak, disinilah anak itu ditaruh selama hampir kurang 4 jam. Jadi kemarin kita temukan kain untuk mengikat korban, kemudian untuk mengikat mulut dan mengikat mata daripada korban. Dan nggak ada lampu sama sekali tentu. Tidak ada sama sekali. Jadi ruangan ukuran 3 meter kali 1. Ya Allah. Bayangin ya, netizen sekalian, ini sekitar 3, tadi saya ulang lagi ya, sekira 3 sampai 4 jam. Anak itu setelah diculik, kalau pengakuan si Trisno, diculiknya itu yang diserahkan kepada dia dari Suhartono itu kan peristiwanya terjadi sekitar jam 1 ya. Jam 1 habis sholat Jumat. Habis sholat Jumat, hati-hati ya ketika orang pada sholat Jumat ke masjid itu biasanya kompleks kosong, sepi maksud saya. Dan ketika itulah pelaku menculik secara acak, ini yang mengerikan. Dan kemudian membawa Suhartono menyerahkan kepada Sutrisno. Sutrisno menurut pengakuannya jam 4 sore, dari jam 4 sore sampai sekitar kita nggak tahu persis jam berapa ya Bang? Betul Mbak. Ya, dibawa ke sini sendirian dalam ruang gelap. Tidak ada lampu sama sekali, dengan tangan kondisi terikat, semuanya terikat, tangan, mulut dan mata. Dan kemudian akhirnya Sutrisno merasa iba, Betul sekali Mbak. merasa iba dan kemudian dibawalah ke rumahnya di daerah KM 11. KM 11. Anda terbayang nggak apa yang dilakukan anak kecil itu? Mungkin dia menangis dan saya merinding. Ya, hati-hati. Kita semua tanpa berusaha menakuti ya Bang ya tentunya Betul, ya. Mbak. Tapi ini sekarang terjadi di kita. Yang kata Kapolres Tabes tadi bilangnya ini bukan kejadian yang umum terjadi di Palembang. Betul sekali. Ya, karena itu biasanya terjadi di luar Palembang. Iya, betul Ya. Mbak. Oke. Baik, terus Bang, cerita lanjut lagi Bang. Kemudian tersangka Tri membawa anak itu ke rumahnya, Oke. Mbak, yang di KM 11. Iya. Di sana korban dimandikan karena basah kuyup, korban itu basah Mbak. Bajunya basah, digantilah bajunya oleh Tri. Basah oleh apa? Mungkin karena hujan Mbak ya. Iya. Nah, dari situ karena sudah viral di media sosial, ada rasa ketakutan dengan si Tri. Kemudian si Tri mendatangi tetangganya, minta tolong agar anak ini diserahkan ke polisi. Nah, kemudian oleh tetangganya diteleponlah pihak kepolisian. Si tetangga tersebut nelpon Iya, kepolisian. pihak kepolisian. Oke. Mbak Pipin, Kanit PPA datang Iya. dan menjemput anak tersebut. Nah, dari cerita itulah kemudian kita ada suatu kejanggalan karena menurut saudara Tri, anak ini ditemukan jam 4 sore di pinggir jalan dalam keadaan tangan diikat, mulut diikat dan mata ditutup pakai kain. Iya. Jam 4 sore di pinggir jalan. Disitulah ada kejanggalan, kemudian kita lakukan rekon di TKP. Nah, dari rekon TKP itu banyak kejanggalan-kejanggalan, akhirnya dia mengakui bahwa anak tersebut diambil dari dalam rumah penyekapan ini. Itu ditaruh oleh pelaku Tono.
itu Mbak. Ya Allah. Dan motifnya betul karena ekonomi ya? Ekonomi, betul sekali Mbak. Karena mau meminta tebusan 100 juta Mbak. Tapi tadi nggak bilang Suhartono yang angka itu nggak bilang. Iya, Ya. karena perencanaan itu Mbak memang 1 bulan Mbak. Jadi memang sudah direncanakan bahwa rencana akan minta tebusan 100 juta siapapun korbannya. Kan korban tadi ngacak Mbak. Ini ngeri banget deh. Iya, ngacak betul ya. sekali. Oke, Bang, dengan pengalaman Anda selama ini ya, Bang, Siap, Mbak. kasus penculikan tuh udah berapa kali terjadi? Kalau untuk di Palembang mungkin baru 1 kali ini Mbak. Baru 1 kali ini. Iya. Mudah-mudahan nggak terulang ya, Bang? Mudah-mudahan tidak terjadi lagi Mbak di Terjadi wilayah lagi. Palembang. Betul Oke. sekali. Nah, kemudian kan ada lagi tuh penculikan yang pemuda. Kalau itu motifnya beda ya. Beda sekali. Itu kalau informasinya Mbak, permasalahan narkoba itu Mbak. Oh. Gitu. Oke. Kalau yang ini terlepas dari faktor itu. tentu. Betul sekali, beda sekali Mbak. Oke, dan acak itu ngeri ya, Bang ya? Iya betul sekali. Siapapun bisa jadi sasaran Mbak. Bisa jadi Makanya sasaran. orang tua agar menjaga anak-anaknya nih. Iya, orang tua akan menjaga Iya anak-anaknya. betul sekali. Oke, ini kalau kita lihat kasus ini bakal kena berapa tahun ya, Bang? Si pelaku ya, tersangka ini ya. Kalau untuk ancaman hukumannya Mbak ya, itu pasti di atas 5 tahun Mbak. Jadi si Tri ini dia ada memang orangnya orang susah. Kalau aku lihat di rumahnya, saya ada wawancara di rumahnya. Memang rumahnya itu memang betul faktor ekonomi. Udah betul-betul apa ya, orang susah lah gitu. Iya. Ada salah satu adiknya agak kurang. Kurang? Maksudnya agak stres lah gitu Mbak. Oh, di rumah itu. Iya, kita sudah nanya sama tetangga-tetangganya. Betul. Narkoba kayak mana Bang? Enggak, bukan. Bukan ya. Kalau Suhartono kita wawancarai memang faktor ekonomi sih. Kalau keterangan dari dia faktor ekonomi. Dia tuh udah keluar dari TNI AD 2014. 2014 betul sekali. Pangkatnya Kopda. Kopda. Iya, betul, Karena Mbak. apa dia? Kalau keterangan dari dia yang kita wawancarai itu disersi Mbak. Oh, desersi. Saat ini saya sedang bersama Pak Suhartono, tersangka penculik di daerah Kebun Sayur hari Jumat siang. Dan di hadapan saya sudah ada Pak Suhartono yang menangis. Saya ingin tahu dari lubuk hati yang paling dalam, tangisan ini penyesalan atau kesedihan atau apa? Tolong ceritakan kepada saya mengapa penculikan ini bisa terjadi. Silakan. Yang pasti tujuannya bukan untuk menyakiti si anak atau korban. Tujuan utama cuma mau mencari tembusan karena kebutuhan ekonomi. Saya mantan TNI, di mana saya memasukkan lamaran untuk pekerjaan tidak ada yang menerima. Sedangkan kebutuhan ekonomi terus mendesak. Saya sadar saya salah, saya juga punya anak. Saya juga nggak mau anak saya diculik orang. Saya nggak pernah nangis, Bu. Dari semenjak saya jadi TNI sampai sekarang baru ini saya nangis. Umur anak Anda berapa tahun? Punya anak berapa? Kemudian kenapa bisa keluar dari TNI? Kemudian pagi itu gimana ceritanya sampai terbersit pikiran? Atau silakan cerita sebebasnya ke saya supaya nanti barangkali bisa ikut meringankan hukuman. Anak saya 2, Bu. Satu 10 tahun, yang satu 2 tahun. Dua-duanya perempuan. Saya berhenti dari TNI AD. Itu urusan pribadi. Yang pasti bukan narkoba atau pelanggaran lain.
Saya melakukan hal ini karena himpitan ekonomi. Udah nggak kerja berapa lama, Mas? Iya, Sudah nggak kerja berapa lama? dari semenjak COVID, Bu. Setahun kira-kira ya? Keluar dari TNI AD 2014. 2000? 2014. Oh, udah lama ya. Jadi setelah itu kerja apa? Mulai dari penjaga perhotelan, security, sebagai driver, macam-macam, Bu. Kenapa bisa terpikir untuk menculik? Tadi kan Anda bilang Anda pun nggak ingin anak Anda diculik. Tapi kok tega? Terpaksa, Bu. Tapi terus terang tidak ada niat untuk menyakiti, menyiksa si anak. Cuman sekedar untuk minta tebusan, cukup itu. Selama ada di tangan kita pun nggak pernah dia merasa tersakiti atau kayak mana. Kita kasih hiburan, kita kasih makan. Hiburannya biasa anak-anak handphone, kita kasih handphone untuk main game. Coba tolong ceritain ke saya, Mas Wartono, ketika Anda boleh dibilang melakukan pemetaan ya, itu sebelumnya sudah di tempat lain atau memang daerah situ aja sampai kemudian diambil, atau tolong cerita yang ini, yang leluasa. Saya melakukan dengan cara acak, berjalan, apabila jumpa seperti kemarin, seperti itu. Dan itu pun baru sekali, belum pernah terjadi. Kemudian Anda bawa anak itu, gendong, langsung dibawa kemana? Waktu itu saya angkat si anak dari sepeda, langsung saya tancap gas, dan di atas kendaraan saya kasih tahu jangan goyang-goyang ya dek, nanti kita jatuh. Si anak nurut. Ditaruh di depan ya? Iya, Oke, terus? si anak nurut, alhamdulillah nggak teriak-teriak. Waktu itu sempat masuk ke rumah kosong di jalan Kebon Sayur, karena ketemu sama teman yang saya minta tolong untuk menjaga. Dia sudah bawa kain untuk ikat. Waktu itu sudah saya ikat, tapi begitu saya lihat wajahnya lagi, kok kasihan benar. Jadi akhirnya kita lepas semua ikatan tangan, mulut, mata, kita lepas semua, lalu dibawa sama rekan tadi ke rumahnya. Setelah itu saya langsung pulang untuk persiapan ya ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Untuk? Jaga bapak. Oh, jadi Bapak Mas Wartoni lagi sakit? Kemarin informasinya sudah keluar kemarin. Nggak waktu itu? Waktu itu di rumah sakit. Jadi setelah Anda menculik, kemudian Anda pulang dan kemudian menjaga Bapak di rumah sakit? Rencananya. Rencananya? Iya. Oke, terus? Bilang nggak sama istri ada kejadian itu? Tentu nggak bilang. Nggak bilang. Kemudian ketemu nggak sama anak Anda sendiri? Apa perasaan yang timbul?
Nyayat hati, Bu. Kenapa? Nyayat hati. Menyayat hati. Itu udah jam berapa tuh? Anda pulang ke rumah, kemudian berencana ke rumah sakit, itu jam berapa? Jadi kan dititipkan di rumah kosong, pakai jasa kan? Bukan di rumah kosong, Bu. Atau di mana? Jadi di saat sholat Jumat, saya ambil anak itu. Dia sedang main sepeda di depan rumahnya. Saya tanya di mana rumahnya, Dek. Di sini ditunjukkan. Kebetulan saya lihat kayaknya bisa untuk kasih tebusan. Langsung saya ambil, ketemu sama teman di kebun sayur. Sudah selesai semua, dibawa sama teman ke rumahnya. Oh, ke rumah kawan Anda? Iya, bukan di Oke. rumah kosong. Oke. Saya pulang ke rumah, persiapan untuk jaga rumah sakit. Sore sampai ke paginya saya jaga rumah sakit. Pulang dari rumah sakit istirahat, malamnya saya kena tangkap. Tapi bukannya Anda yang kemudian berpura-pura untuk menemukan anak itu? Bukan. Oh, yang satunya ya? Yang satunya. Itu sudah diatur atau bagaimana? Nggak tahu saya, karena saya jaga rumah sakit dan pulang dari rumah sakit saya istirahat. Dan Sudah nggak ada komunikasi. Dia bilang nomor saya nggak aktif, padahal nomor saya aktif terus. Jadi tidak ada skenario seperti itu sebenarnya? Nggak ada, Bu. Jadi skenarionya apa? Antara Anda dengan yang pelaku satunya? Sebenarnya tujuan kami cuma untuk cari tebusan. Nggak untuk menyakiti, nggak untuk menyiksa, nggak untuk macam-macam. Cuman semata-mata mencari tebusan. Berapa Anda minta tebusan rencana? Terus terang saat itu belum ada pikiran berapa-berapanya, Bu. Saya berani bersumpah demi Allah, kami belum ada rencana, dikarenakan situasi masih panas. Maksud saya, nanti setelah situasi agak dingin, baru kita hubungi orang tuanya, baru kita negosiasi. Yang pasti kalau tujuan saya jangan terlalu berat bagi orang tuanya, terus tuh bagi kebutuhan kita juga masih bisa mencukupi walaupun nggak semuanya. Kisarannya berapa rencananya? Belum tahu. Belum tahu. Jadi tidak ada komunikasi antara Anda dengan yang satunya, ya? Karena saya di rumah sakit. Karena Anda di rumah sakit dan kemudian akhirnya Anda ditangkap. Iya. Anda ditangkap. Apa komentar istri Anda? Belum jumpa. Belum jumpa. Jadi belum dibesuk juga. Dan saya juga rencananya pengennya nggak mau dibesuk. Kenapa? Kasihan, Bu. Kasih. Memang iya, yang dilakukan ini untuk mereka, tapi yang pasti mereka malu. Kalau menyesal sudah pasti. Kalau menyesal sudah pasti, Bu. Menyesal karena nggak berpikir saya juga punya anak. Oke. Semoga ini jadi pembelajaran terbesar buat hidup Anda. Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Khusus kepada penonton yang menyaksikan siaran ini, kalau memang terjadi lagi di luar sana dan aku bisa bantu, pasti ku bantu untuk mencari pelakunya. Apa maksudnya Anda bilang begitu? Maksudnya apa Anda bilang begitu? Karena aku tidak mau perbuatanku diulangi orang lain. Kan ngebayang ya Mas ya,
gimana sedihnya hati orang tua ya. Iya, iya Bu. Dan Anda menjamin Anda tidak melukai anak itu Enggak, seujung kalau tangan pun saya terus terang tidak, dan sepengetahuan saya termasuk rekan saya tidak. Tapi entah kalau dibalik itu di luar sepengetahuan saya tidak tahu. Baik Mas Wartono, terima kasih. Semoga Anda bisa mengambil pelajaran dari semua ini, pengalaman hidup yang sangat mahal. Dan lain kali tentu saja bisa mencari pekerjaan yang halal. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya. Selamat siang, saat ini saya sedang berada di ruang kerja Kapolrestabes Palembang, Kombes Irfan Prawira, SIK, MSI. Oke. Pak Kapolres, apa kabar? Alhamdulillah Bu Weni. Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama kali kita ketemu ya. Iyo. Jadi Pak Kapolres ini Pak Kapolrestabes ya. Sudah tugas di Palembang berapa lama? Kalau tugas di Polda Sumatera Selatan itu sudah 10 bulan. Kalau menjadi Kapolrestabes berjalan 2 bulan. Berjalan 2 bulan, ada peristiwa yang lumayan besar ya. Betul. Yang seingat saya ada peristiwa yang trisam itu, Pak Sutri trisam. Itu nggak besar tapi eye catching itu. Eye catching. Dan kemudian yang terakhir ini dalam minggu kemarin ada 2 kasus penculikan. Betul ya? Betul. Dan yang menghebohkan viral di sosmed itu adalah penculikan terhadap seorang anak kecil umur 4 tahun. Dan dalam waktu nggak sampai 24 jam pelakunya sudah tertangkap. Iya. Gitu ya? Betul. Sehingga itu kan membuktikan juga bahwa Polrestabes ini menunjukkan kinerjanya, penculikan itu bisa diatasi. Karena kan Pak zaman sekarang, ya kan? Zaman sekarang itu dalam arti penculikan itu masih tetap menjadi hal yang menghantui para ibu terutama. Nah silakan Pak Irfan dijelaskan bagaimana peristiwa itu awal mula terjadi dan bagaimana proses penangkapannya. Jadi awal mulanya itu adalah kan penculikannya kan tidak famous Bu ya di Palembang ini. Jarang terjadi penculikan. Jarang terjadi ya. Awal mulanya ketika setelah Jumatan, mungkin penculik itu tahu saat-saat lengahnya warga itu, di mana pada saat Jumatan mungkin banyak kaum laki-laki yang masih di masjid. Jam 1 kurang 3 menit. Mereka berputar-putar di sekitar perumahan daerah Sukabangun tersebut, kemudian melihat seorang anak yang sedang bermain dengan kakaknya. Anak ini bermain masih di wilayah rumahnya Bu, jadi masih di depan pagarnya rumah, bermain dengan kakaknya yang masih berumur 9 tahun. Kemudian tanpa banyak basa-basi, langsung dicangklong oleh yang bersangkutan, Dibawa ya. dibawa pergi. Itu yang terjadi. Jadi setelah itu sang ibu, bibinya itu kakak iparnya ibunya itu datang ke Polrestabes di SPKT untuk melaporkan kejadian. Ya. Begitu kita tahu penculikan anak umur 3 tahun, kita di situ sepakat, kita berempati semua bahwa kita semua punya anak. Betul. Bayangkan apa yang terjadi kalau anak kita yang sedang lucu-lucunya itu Betul. diambil orang tanpa sebab. Iya. Lalu Kasat Serse berinisiatif membentuk Pokja khusus untuk kasus ini. Kita melakukan 3 pendekatan Pak Beni ya. Pendekatan yang pertama tentu saja penyidikan secara manual. Kita undang RT-nya, kebetulan RT-nya itu seorang TNI AD, sangat Kooperatif ya? sangat kooperatif dengan kita. Kita pihak keluarganya kita dalami juga, karena biasanya penculikan itu lebih dari 70% kemungkinan ada hubungan keluarga dengan si keluarga korban. Kebetulan di rumahnya itu banyak orang, di rumah keluarganya itu ibunya, kakeknya, kakak iparnya, kita periksa semua. Itu investigasi yang pertama. Investigasi yang kedua, kita menggunakan scientific investigation. Kami lapor Bapak Kapolda, Pak Irjen Pol Profesor Eko Indra Heri, izin Jenderal, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, kata beliau,
Kamu cek CCTV yang ada di sepanjang lokasi, kamu cek CCTV yang ada di Command Center Polda Sumsel. Paling tidak CCTV itu yang pernah kita gunakan untuk mengungkap kasus pembunuhan di Hotel Rio kemarin itu kan dari CCTV itu. Saya bentuk tim 2 orang, ya kerjamu sekarang nggak usah kemana-mana, kamu pelototin CCTV ini dari jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi seluruh CCTV Polda kita tarik. Kita pelototin, tuh ada 2 orang anak buah saya itu tugasnya mencari Scoopy berwarna biru putih. Gitu. Kemudian tetangga-tetangganya kita ambil juga, alhamdulillah Ibu ya. Sempat terpikir oleh kami saat ini adalah apakah sebuah rumah itu kita wajibkan pasang CCTV Bu. Jadi ada beberapa tetangga-tetangganya yang korban itu yang alhamdulillah pasang CCTV, termasuk yang viral kemarin itu. Di sebelah rumahnya ada, di depan rumahnya ada, di ujung gang ada CCTV-nya. Nah, terus kita itu Memudahkan jadi ya, memudahkan. Kapolda bilang 2, 1 kamu cek CCTV, 2 kamu berdoa, bikin pengajian. Itu Pak Eko perintah ke saya itu. Kamu bikin pengajian. Ya, ada tim yang akhirnya kita mengundang anak yatim untuk mengaji ini Bu. Kemudian dilakukan di mana? dilakukan di kantor ini. Kita undang anak-anak. Yang ketiga, kita melakukan pendekatan media sosial. Ya ini ada baik dan ada buruknya. Pendekatan media sosial inilah karena si bapak ini saya lihat seneng ikan lohan. Dia komunitasnya main di lohan itu. Akhirnya kita sebarkanlah media sosial bahwa Ananda ini diculik. Sosial media, do your magic. Mungkin dari mulut ke mulut. Karena saya yakin kalau seorang anak diculik, ada berapa ribu ibu yang empati. Betul. Ada beribu ayah yang empati, gitu, yang ikut men-share berita itu. 3 langkah ini yang kita lakukan. Kemudian, tapi ada baik buruknya juga Mbak Weni. Kita ke TKP itu kan dari kehilangan anak, sang ibu, sampai jam 8 malam, saya pulang kantor, saya mandi gitu ya, di rumah. Saya berpikir, kalau saya kehilangan anak, pasti saya nggak bisa tidur malam ini. Pasti sang ibu juga mengalami hal yang sama. Akhirnya pukul 10 malam, saya dengan Kasat Serse, dengan Kanit PPA, kita ke rumah sang ibu. Kita ikut merasakanlah, paling tidak kepolisian menunjukkan empatinya bahwa kita berjanji akan menemukan. Sang ibu mungkin kalau nangis udah lebih dari nangis ya Bu ya, udah nggak bisa nangis kayaknya ibu itu, udah saking bingungnya kan. Kita ngobrol, terus saya lihat ibu boleh lihat handphonenya, oh ternyata ini critical point buat kita Bu, karena kita sering melalui media sosial, banyak sekali yang memanfaatkan, itu jahat sekali itu manusia itu. Kalau saya boleh nggak setelah ini? Boleh. Ada beberapa bukti yang kemarin mungkin Andi Bisa juga. dideketin. Iya. Mau anak selamat. Ini ibunya nih. Iya. Jika mau, secepatnya kirim uang 10 juta sebelum pagi. Di mana itu? Anaknya kami akan antar di lokasinya setelah uangnya terkirim. Uang terkirim. Iya. Sebelum pagi. Ini 1, ini 2. Tega banget ya. Nomor rekeningnya sudah kami kirim ya Bu. Jika mau anaknya selamat, silahkan transfer uang sebanyak 10 juta. Kami akan selamatkan anaknya. Langsung diantar ke rumah ya? Coba Bu, ibunya ini kan namanya orang tua hilang anak ya. Kalau cuma 10 juta kan pasti dia akan usaha kan. Nah, untuk nelponnya itu di depan kita di TKP itu. Kita bilang ke anak-anak, diam semua, diam. Ibu tolong jawab. Itu yang terjadi. Nah, akhirnya ibunya Sorry Pak, sebentar. Dan si ibu itu sebelumnya nggak ada upaya untuk lapor ke polisi atau gimana? Kan udah lapor kakaknya itu. Nggak, yang ada suara enggak. ini. Ini kebetulan. Nggak kepikir atau gimana? Enggak, kebetulan ini telepon itu pas kita lagi kumpul gini, ada WA tiba-tiba orang ini, Bu, anaknya ada di saya. Ibunya kaget, Pak polisi ini ketemu anaknya. Saya lihat, coba di telepon lagi ya, di telepon, saya rekam. Ternyata meminta tembusan 10 juta, ada yang doa, ada beberapa orang Bu.
Jadi nggak cuma satu? Nggak cuma satu. Oh ya Allah. Saya sempat menyesali kan kenapa saya share sosial media ya ini kan ya. Akhirnya banyak orang. Akhirnya handphonenya saya ambil, Ibu. Handphonenya saya ambil aja ya Bu ya, supaya Ibu nggak bingung, supaya Ibu nggak galau gitu. Terus saya sih sebagai polisi sudah yakin karena suara ini kan sudah kita sudah familiar ya model-model gini kan yang dari bank-bank itu. Kita cek pos, posisinya ada di luar Jawa. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Cuma kan si ibu kan selalu itu kali benar kita namanya dia berharap gitu. Saya bilang Bu secara logika satu, kalau cuma 10 juta dia nggak mungkin nyulik, ya kan. Yang kedua ya ada banyak kebodohan orang-orang seperti inilah. Belum yang WA banyak Bu anaknya ada di saya. Ini critical point Bu ya. Iya. Nah itu yang saya nih. Oke. Itu frame 1 nih. Frame 2 ternyata penculiknya itu galau. Seru nih. Galau nih penculiknya. Sepertinya ya kalau saya boleh menginterpretasikan galau karena sudah ramai. Satu mungkin dia tidak profesional, dia baru pertama kali. Dua dia kok seperti ini gitu loh. Ya kan dia tidak menyadari efeknya tuh akan lebih more expected dari yang dia perkirakan. Betul, gitu. dan pada masa digital kan segala sesuatu tersebar dengan sangat cepat. Iya, gitu. Lalu, jadi si anak itu Bu, setelah kami temukan, kami dapat telepon dari seseorang, bahwa dia telah menemukan Ananda. Ditelepon ke Polrestabes, kami temui orangnya, bertato. Bu, saya nemu anak ini maghrib sedang jalan kaki di kebun sayur. Dengan tangan terikat, mata terikat. Katanya. Kata dia. Oh gitu, kita kan misi pertama adalah mengembalikan anak. Betul. Oh ya sudah, terima kasih Pak. Sudah saya kasih makan susu. Itu katanya. telepon ke Kapolres. Telepon ke Piket Reserse. Piket Reserse. Kebetulan Ibtu Vivin. Oke. Anak buah kami yang sedang piket saat itu, dan kami bilang kasih perempuan yang jemput, supaya kalau perempuan tuh kan lebih smooth ya, TikToknya lebih enak gitu. Diambil anaknya itu, udah jangan dulu penangkapan, yang penting anaknya selamat. Jam 2.30 pagi, Vivin laporan saya jam 3 Vivin itu, mungkin jam sekitar Vivin laporan bahwa sang anak sudah ditemukan. Kami belum tidur itu Bu, masih di TKP, kami lapor Pak Kapolda, Jenderal, alhamdulillah anak sudah ditemukan. Oh alhamdulillah Dek, kata Pak Japan, alhamdulillah. Nah, anaknya dalam kondisi yang ya Vin, kamu bawa ke rumah dulu, kasih makan, pagi-pagi ibunya kita panggil. Nangis-nangis nggak anak itu atau gimana situasinya? Saya berbicara dengan Ananda yang diculik, dengan kakaknya. Kalau boleh kalimat yang saya gunakan, mereka luar biasa. Mereka luar biasa. Menjelaskannya iya. Nangis saat kehilangan nangis, tapi pada saat wawancara dengan kami kan Adinda ada anak, baik-baik gitu. Kita konseling juga besoknya Bu, kita kirimkan tim dari Biro SDM itu. Iya, psikolog. Luar biasa. Dan dia tahu saya diculik Pak katanya. Katanya yang saya diculik itu. Ada jalan-jalan kemana kemarin? Oh, saya diculik katanya. Aduh, berarti kan ini tugas berat kita Bu untuk mengembalikan ini. Tapi kalau saya lihat dari tutur kata ya, Ananda itu luar biasa. Luar biasa. Anak Berani 3 tahun. Pak ya? Berani. Terus ya mungkin anak kecil ya. Belum tahu persis akan saya diapakan gitu kan. Nah gitu. Nah, setelah itu jam 7 pagi, jam 8 kami undang beberapa teman-teman wartawan untuk, ya ini udah ketemu loh nih, ibunya kita panggil. Kita belikan mainan, Bu ya, biar dia lupa dengan kita. Kembali selesai, alhamdulillah, hari Minggu Kan ya? Jumat kejadian, Sabtu dini hari berarti udah ditemukan Sabtu Ya, pagi. Kalau Sabtu pagi kita rapat di sini, dengan penyidik, Kasat Serse. Ada something wrong nggak sih, saya bilang gitu kan? Kasat Serse bilang, Dan, masa iya maghrib anak kecil ditutup matanya, ditutup tangannya, jalan kaki sendirian di pinggir jalan. Nah, gitu ya. Iya ya, kita juga kan berpikir. Itu pelaku belum ketangkep dong belum ya. ketangkep. Oh iya ya. Agak aneh juga nih gitu.
Terus kita telusurilah ke yang bikin laporan itu. Saat orangnya ada, yang dia, menelpon itu yang ya? nelpon itu, dan dia tidak tahu kalau yang dia bawa itu anak yang diculik. Dia disuruh oleh tersangka, temennya. Pak, dia datang, oh iya Pak, ya itu yang nemukan bukan saya, ada si tersangka Tri. Tapi dia nggak bilang tersangka dong Dia ya? gampang, ini teman saya Tri yang nemukan Pak. Oh, di mana rumahnya? Karena dia nggak tahu, oh di situ rumahnya Pak. Ada Scoopy biru juga di rumahnya tuh. Wah, kita bertegup kencang, bener ini katanya, ya kan? Kita tangkaplah Tri itu. Tadi kita tangkap, kita bawa. Tri bilang, Pak, tugas saya tidak tahu anak itu culik Pak. Tugas saya hanya menjaga anak itu di rumah kosong, kata Tri itu. Jadi siapa yang ngambil? Yang ngambil mungkin teman saya Pak, namanya Suhartono. Kami ambil ke Suhartono di rumahnya, ya memang ternyata Dia itulah. kita Rumahnya ambil. di dekat ada mana? rumahnya, adalah gitu ya. Tetangganya Tri rumahnya, Oke. kilometer ya nggak jauh dari korban. Kita ambil Suhartono, ya dia mencoba melarikan diri. Mungkin dia sudah, gitu. Jadi ketangkap lah Suhartono. Jadi ketangkep lah. Besoknya jam 7:30 malam habis maghrib gitu. Jadi Sabtu malam Minggu. Sabtu malam. Sabtu malam Minggu ketangkep. Ya, dari hari Minggu saya tidurnya, alhamdulillah puas sekali rasanya. Saya punya skuad yang baik. Dan yang paling penting, hari Senin saya ngambil apel di depan. Saya bilang sama anak buah, Allah sayang sama kita, saya bilang. Ya kan? Karena ada yang menggerakkan mereka untuk ketakutan, terus bingung sendiri. Akhirnya mereka mencoba mengembalikan, kan gitu sebetulnya konsepnya itu. Ya. Oke. Iya, saya nyambung-nyambungin Bu, pantesan Kapolda suruh pengajiannya. Benar, Ya, jadi itu ada hal kecil yang akhirnya, iya. pertolongan langit Iya, ya, iya, spiritual ya, vertikalnya itu ya. vertikalnya. Oke, Pak Irfan tadi kan menarik ya, Anda menyebut bahwa kasus penculikan di Palembang itu tidak famous, artinya mungkin tidak Tidak biasa, banyak terjadi sebelumnya. tidak banyak Ya. terjadi sebelumnya dibandingkan misalkan di Pulau Jawa ya, Ya. atau seperti itu ya. Dan kalau kita melihat kasus yang kemarin ini, jadi motifnya tuh betul-betul random atau ekonomi atau apa? Kami tanya tersangka Suhartono, bro, lu nyesel nggak? Nyesel banget Pak, katanya. Memang ini pengalaman pertama Bu, bagi dia untuk menculik itu ya. Tetapi dia sudah berencana melakukan ini 1 bulan. Jadi dia dengan Tri itu mengambil kode kembang. Kembang itu anak kecil itu kembang. Dia pemetik, saya memetik kembang itu, muter-muter itu selama sebulan itu. Kata tersangka hasil pemeriksaan kami. Mungkin pada hari Jumat itulah dia ketemu anaknya lucu, imut, putih, ya kan? Mungkin lagi di luar ya dia ya disambut gitu. Jadi kami tanya motivasinya apa? Motifnya ekonomi Pak, ekonomi. Saya rencana mau minta tebusan 100 juta kata dia, kata si Tono itu. Oke, kalau menurut pengalaman Pak Irfan sebelumnya ya, ada nggak kasus seperti ini? Kalau yang saya tangani langsung belum ada penculikan, Mbak. Cuma kan kita ada pengalaman teman-teman senior, para komandan. Memang biasanya penculikan itu termasuk yang satu lagi kasus yang di Makrayo itu. Betul, itu pemuda ya? Pasti ada hubungan keluarga. Kalau itu atau ya. paling tidak ibu punya hutang sama saya, atau saya hutang sama ibu gitu ya. Atau saya dendam sama ibu, atau gitu ya. adalah itu kaitannya. Makanya ketika kejadian ini terjadi, kami cek semua keluarganya Bu, orang tuanya, kakeknya, ada nggak yang sakit hati sama mereka? Karena polisi bergerak dari teori motivasi. Ketika si A dianiaya atau dibunuh, Orang terdekat siapa itu yang ya? mengharap dia mati kan gitu. Ketika anak ini diculik, siapa yang berharap dia sedih, siapa yang berharap dia itu kami cek. Memang ya terus kita berupaya itu Bu, kita berupaya terus. Ya ternyata inilah baru pertama no contact at all, nggak ada sama sekali hubungan nih. No contact at all, dan itu sebenarnya juga ini ya, lumayan mengerikan ya buat ibu-ibu karena Iya. ini betul-betul random, dilakukan random. Betul. Dan it could be happen one day. Iya, Ya, betul. nah sekarang anjurannya Pak Kapolrestabes apa nih untuk kaum ibu terutama? Ya, saya sebetulnya saya tidak suka Mbak dibubing seperti ini ya. Tapi saya menyadari bahwa
sekarang kejadian-kejadian kidnap, penculikan yang ada di film-film Hollywood itu Adonian. sudah hadir di depan kita. Benar. Iya kan? Sudah hadir di depan kita, sudah ada di depan mata kepala kita sendiri, ada buktinya, dan mereka random, tidak ada hubungan dengan korban. Jadi saya minta, ini kan lagi COVID Bu ya, semua lagi ngedrop ya. Tolong seluruh orang tua lebih care lagi pada anak-anaknya, yang pertama. Yang kedua juga ya mungkin saya sedikit takut penjahat ini kan mungkin 5-10 tahun keluar gitu loh. Ini Mudah-mudahan dia ancamannya di lapas ini benar-benar mendapat pencerahan Bukan tambah pinter. sehingga tidak terpikir untuk berbuat yang sama gitu. Karena saya sampai bilang gini sama anak buah saya, lu kalau orang susah, lu terpikir kan untuk nyulik orang? Enggak dan rata-rata gitu. Apalagi nyulik anak kecil kan Bu. Jadi ini level ke penyakit jiwanya tuh ya, kalau saya boleh bilang penyakit jiwa ini sudah level tinggi ini ya. Tapi it happen di sekitar kita kan. Ada Jadi sekarang Adonian. iya, Adonian di Palembang nih Bu. Adonian di Jadi Palembang. ya saling menjaga ya. Saling menjaga secara pribadi. Yang kedua CCTV Mbak. CCTV ya. CCTV Memang itu perlu ya. memang perlu. Tambah suami saya mau pasang CCTV di rumah emang. Iya, betul. Betul. Oke, tolong kasih imbauan dulu Pak Kapolrestabes untuk kaum ibu terutama ya. Selamat siang, saya Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira. Dengan adanya peristiwa ini saya berharap seluruh orang tua, seluruh perangkat RT, RW, lurah dan lain-lain, kita bahu-membahu, kita bersatu, kita bersama-sama untuk menjaga anak-anak kita, tunas-tunas harapan bangsa, agar mereka bisa menikmati masa kecilnya tanpa kekhawatiran dan tidak ada kasus seperti ini lagi. Terima kasih.